Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore atau selamat siang dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang general dan spesial aspek pada pertemuan keempat tentang hukum lingkungan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perkembangan hukum lingkungan, sekarang kita akan lebih spesifik membahas tentang hukum lingkungan yang berlaku pada masa sekarang. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas hal yang abstrak ya, artinya eh, aspek-aspek di luar normatif gitu. Untuk pertemuan keempat ini kita sudah mulai serius untuk mempelajari aspek-aspek yang sifatnya normatif saja atau hukum positifnya kan. Kalau kita mengenal jenis hukum ada ius constitutum dan ius constituendum. Kalau ius constitutum adalah hukum yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu. Sedangkan kalau ius constituendum adalah hukum yang berlaku di masa mendatang. Nah, yang akan kita bahas adalah ius constitutum atau hukum positif tentang hukum lingkungan, terkhususnya Undang-Undang Nomor 29 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Oke, kita melakukan semacam introduction dulu untuk hukum lingkungan ya. Ada prinsip dan tujuan, principles and aims. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip preservation atau kelestarian, perlindungan lah. Eh, Perumusannya bisa dalam rumusan kunci, yaitu pertanyaan kunci ya. Apakah pembangunan selama ini membuat lingkungan hidup semakin baik atau sebaliknya? Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasannya pertumbuhan jumlah manusia yang semakin banyak justru kontradiktif ya dengan daya dukung lingkungan, apakah semakin baik atau semakin buruk gitu kan, dan kita bisa melihatnya sendiri. Ini bisa menjadi semacam tolak ukur ya dalam untuk penegakan hukum lingkungan seperti apa. Apakah preservasinya seperti itu? Apakah kemudian hukum itu lebih menguntungkan manusia atau lingkungan? Dan yang prinsip yang kedua yang serupa tujuan juga adalah sustainable atau keberlangsungan ya. Sustainable itu keberlangsungan di masa mendatang. Nah, pembangunan untuk hukum lingkungan sendiri maksudnya perlu jaminan bahwasanya keperluan hidup manusia untuk masa sekarang dan masa depan kebutuhannya akan selalu sama. Kebutuhannya tidak berbeda, dan yang harus dijamin atau menjadi tujuan dari hukum lingkungan adalah punya dimensi futuristik ya, atau dimensi menjangkau ke depan ya, bahwasanya hukum lingkungan yang ada yang diterapkan itu tidak hanya melindungi sumber daya alam pada masa sekarang, tetapi juga perlindungan untuk masa depan gitu ya. Itu prinsip yang kedua adalah prinsip keberlanjutan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip development, bahwasanya pembangunan ya berusaha memenuhi kebutuhan hidup hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lah, setelah sebelumnya ada sifat sustainable ini, ada sifat development juga. Development itu pembangunan, artinya pemenuhan kebutuhan manusia ya, pemenuhan kebutuhan manusia ya, selain kemudian hanya untuk mencukupi manusia pada hari ini, juga memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Itu tiga prinsip dan tujuan utama dari diberlakukannya atau kemudian diterapkannya hukum lingkungan. Anda ini prinsip-prinsip pokok yang seharusnya dipahami. Baik, itu prinsip dan tujuannya. Sedangkan kemudian kita akan membahas poin utamanya, yaitu
di poin general aspek dan special aspek. Untuk video kali ini akan saya bagi dua part ya, karena ada satu urusan penting. Saya upload part pertama dulu. Jadi di part ini kita akan membahas tentang general aspek dulu ya. Kemudian untuk part berikutnya, untuk special aspek, nanti saya akan bahas nomor 1 sampai 4. Legal protectionnya sebenarnya sudah include dalam 4 ini ya. Kemudian untuk special aspek kita akan membahas tentang water, air atau udara, dan waste, sampah. Ini yang saya pikir yang penting. Soil ini sudah banyak dibahas, dan natural reservation ini juga sudah include ketiganya. Nah, untuk general aspects, prinsip tadi kita udah bahas. Terus kemudian enforcement tadi, legal system di PHI udah ada ya, tentang legal system nggak begitu, dan public participation ya. Nah, kemudian general aspect itu ada dua ya, ada dua poin tentang levels. Itu kemarin kita sudah membahas perkembangan hukum lingkungan baik di internasional, regional ataupun nasional. Kita sudah membahas ini di pertemuan sebelumnya, dan kemudian sekarang kita fokus ke elemen hukum lingkungan dari segi aspek. Yang pertama adalah instrumen ya, atau penegak hukum. Maksud saya instrumen adalah aturan perundang-undangan ya. Kemudian institusi itu adalah penegak hukum, enforcement penegakan hukumnya ya. Jadi institusi itu penegak hukum, subjeknya, enforcement itu caranya gitu ya, cara melakukan penegakan hukum itu gimana. Kemudian public participasi atau partisipasi masyarakat luas. Kemudian legal protection sebenarnya sudah include di enforcement dan institution, ada tergantung tugas-tugasnya. Baik, langsung saja kita mulai dari instrumen hukum lingkungan. Ada banyak sebenarnya yang mengatur tentang hukum lingkungan, tapi saya sajikan peraturan hanya di level undang-undang, dan beberapa saja sebenarnya, masih banyak yang belum saya masukkan. Tapi ini beberapa inti saja. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini yang menjadi poin pokok untuk pembahasan kita. Ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang sampah, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Ini kalau nggak salah kemarin baru di judicial review. Undang-undang ini baru di judicial review. Nggak tahu, belum keluar putusannya. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagaan listrikan. Di luar itu masih banyak ya, saya pikir yang bisa dibedah. Tapi kira-kira yang menjadi prinsip-prinsip utama itu semuanya hampir sama gitu kan. Nah, setelah instrumen ya, ada aturan. Di Perda saya kemarin nyari banyak banget ya, perda tentang lingkungan. Belum keputusan menteri atau peraturan menteri, peraturan presiden, cukup banyak ya untuk hukum lingkungan, terutama untuk segi-segi teknis. Nah, kita belajar hal generalnya saja dulu. Nah, setelah instrumen kita ke institusi. Nah, institusi ini tidak saya artikan sebagai penegak hukum saja, tapi saya luaskan maknanya. Institusi adalah subjek yang terlibat dalam hukum lingkungan. Jadi tidak hanya penegak hukum kemudian hubungannya dengan orang yang objek hukumnya, enggak seperti itu, tidak sederhana itu.
Tapi saya akan mencoba meluaskan pandangan tentang penegakan atau institusi itu dalam subjek hukum. Itu kan subjek hukum sudah kita tahu di pelajaran PIH ya, pengantar ilmu hukum, ada subjek hukum person dan rek person ya, orang dan badan hukum. Paling enggak kalian tahu ya bedaan orang dan badan hukum apa. Saya pikir udah tahu, nggak usah saya ulangi ya. Jadi ini adalah subjek-subjek hukum yang ada di dalam hukum lingkungan ya. Ada corporation, ada government, ada NGO, ada civil society. Nah, ini corporation ini saya anggap sebagai perusahaan ya. Sebagai perusahaan, dan government ini pemerintah ya. Kemudian NGO ini adalah organisasi lingkungan hidup, saya singkat biar gampang, dan civil society masyarakat. Nah, keempatnya ini ya, baik perusahaan atau government atau NGO maupun masyarakat, sama-sama memiliki kepentingan terhadap lingkungan hidup. Semuanya memiliki kepentingan yang saling berbeda-beda. Untuk korporasi ya, kepentingan mereka terhadap lingkungan hidup tentu saja memanfaatkan lingkungan hidup ya, baik untuk ruang ya maupun untuk eksplorasi ya. Untuk ruang misalnya ada pabrik pengolahan atau pabrik tekstil, itu kan paling banyak membuang limbahnya kan ke sungai. Dia kan butuh ruang kan, ya kan. Tetapi ada juga corporation yang membutuhkan eksplorasi. Misalnya eksplorasi tentang mineral di sungai gitu, atau mineral di satu daerah di wilayah izin usaha pertambangan, itu bisa. Kepentingan terhadap lingkungan hidup kan itu kan, dia menginginkan ruang, dia menginginkan eksplorasi ya, menginginkan apa yang ada di dalam tanah tersebut atau di dalam lingkungan hidup tersebut untuk dimanfaatkan sebagai komoditas atau sesuatu yang bisa dijual. Nah, itu kepentingan dari corporation. Nah, beda misalnya kemudian dengan government. Nah, government ini beda. Government itu kepentingannya adalah dia diamanahi oleh rakyat ya, dia diamanahi oleh rakyat ya, dia diamanahi untuk menjaga lingkungan hidup ya. Government ini diamanahi loh oleh rakyat loh, dia dibentuk oleh rakyat ya. Saya pakai teori kontrak sosialnya Hushu, Hang Hake Hushu, Roseau ya, bacanya Hushu. Untuk jadi rakyat itu berkumpul, kemudian saling bersepakat membentuk negara. Negara dibentuk untuk melindungi rakyatnya gitu, kira-kira gampangnya seperti itu. Dari misalnya dari pendekatan teori kontrak sosial sendiri, kita sudah bisa melihat bahwasannya dibentuknya negara adalah untuk melindungi lingkungan hidup ya, karena lingkungan hidup sendiri juga ada kepentingannya dengan civil society, dengan masyarakat ya, civil society. Nah, government ini bagaimana cara melindunginya adalah dengan membuat produk hukum ya. Government ini di sini bisa kita artikan juga sebagai legislatif juga ya, karena mereka bagian dari negara. Nah, government ini membuat hukum, membuat aturan, membuat regulasi. Bagaimana regulasi itu bisa ditaati oleh semua orang, karena ya di negara ya, satu-satunya badan yang memiliki otoritas untuk mengatur orang ya cuma negara. Nah, cara ngaturnya seperti apa? Harus dengan aturan perundang-undangan gitu. Jadi negara nggak boleh otoriter ya, nggak boleh ngatur seenaknya, tapi harus ada aturan, harus ada aturannya. Nah, termasuk juga untuk melindungi kepentingannya dari korporasi, kepentingannya dari civil society, kepentingan dari NGO atau non government organization terhadap government. Bagaimana ya dia harus mengeluarkan aturan. Nah, dari keempatnya ini yang paling berkuasa siapa ya? Tentu saja government. Yang paling berkuasa tentu government, tetapi government tidak boleh berkuasa mutlak kecuali dengan aturan perundang-undangan. Maka dari itu diciptakanlah tentang hukum yang bertemakan lingkungan hidup, yang mengatur apa saja
mengatur kepentingan corporation, mengatur kepentingan perusahaan atau kemudian izin, dan mengatur peran pemerintah sendiri ya, terutama bagaimana pemerintah ngatur dirinya sendiri juga harus dengan aturan ya. Ada aturannya sendiri, dan NGO nanti aturannya seperti apa, dan civil society nanti diaturnya seperti apa. Misalnya nggak terima dengan keputusan pemerintah, ada aturannya sendiri. Nah, peran pemerintah dalam dalam hukum lingkungan hidup apa saja sih ya? Kita bisa lihat ada perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Ini saya berdasarkan base Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 ya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saya ambil dari situ semua, nanti Anda bisa ngambil. Kemudian fungsi yang lain adalah KLHS atau kelayakan 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 lingkungan hidup ya, lingkungan hidup strategis ya, kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini dokumen ya yang dalam dokumen itu bisa dilihat kelayakan dari satu perizinan ya, sebagai dasar untuk membuat perizinan, itu namanya AMDAL. Pemerintah menerbitkan AMDAL, dan kemudian ada UKL UPL ya, dan kemudian ada pemerintah juga berfungsi sebagai penegakan hukum ya. Jadi fungsi pemerintah ini hanya beberapa saja untuk peran pemerintah dalam lingkungan hidup, dan kemudian untuk apa yang lainnya ada banyak lagi, ada banyak. Kita bahas di pertemuan selanjutnya, itu ada peran pemerintah dalam lingkungan hidup. Nah, itu peran pemerintah. Kemudian peran NGO apa aja sih yang untuk peran mereka dalam lingkungan hidup? Nah, NGO ini di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 salah satunya adalah dia berfungsi sebagai komisi penilai AMDAL. Jadi spoiler aja nih, AMDAL itu diajukan ya, diajukan oleh pemrakarsa. AMDAL diajukan oleh corporation kepada government. Nah, nanti government ini yang menilai AMDAL yang telah diajukan corporation ini benar enggak. Ya, salah satunya adalah lewat komisi penilai AMDAL. Dan komisi penilai AMDAL salah satu anggotanya adalah organisasi lingkungan hidup. Tuh. Dan fungsi NGO apa saja, Pak, selain kemudian menjadi komisi penilai AMDAL, yaitu menjadi hak gugat organisasi lingkungan hidup. Nanti kita akan bahas juga hak gugat. Jadi NGO ini ya, organisasi lingkungan hidup ini bisa melakukan gugatan ya terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh sebuah aktivitas atau izin atau usaha yang menimbulkan kerusakan, itu bisa digugat oleh organisasi lingkungan hidup. Apakah pernah terjadi? Pernah. Dulu kalau nggak salah Walhi ya, atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan PT Lapindo Brantas yang di Sidoarjo yang ngeluarin lumpur itu. Nah, itu dia salah satu fungsinya dari NGO adalah menurut aturan perundang-undangan ya. Ini sesuai dengan aturan perundang-undangan saja ya semuanya. Nah, kemudian civil society, masyarakat, apa sih fungsinya untuk menjaga lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Yang pertama tentu saja pengawasan terhadap izin, pengawasan terhadap jalannya satu izin usaha atau jalannya aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan, maupun jalannya penegakan hukum. Nah, masyarakat luas ini bisa mengamati itu kan, bisa mengamati itu. Dan kemudian masyarakat juga memiliki hak gugat masyarakat atau yang namanya class action. Itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi pada dasarnya class action pada intinya adalah hak gugat dari masyarakat ya. Bisa menggugat rame-rame apabila terjadi kerusakan lingkungan dan masyarakat yang melakukan gugatan memiliki kesamaan fakta atau kesamaan motif, baru bisa dilakukan gugatan, namanya gugatan class action. Oke, ini dari subjek hukum ya, dari subjek hukum yang terlibat dalam lingkungan hidup. Kemudian kita ke penegakan hukum ya. Nah, penegakan hukum di
Undang-undang lingkungan hidup sebenarnya menarik ya, karena dia melintasi 3 matra penegakan hukum, yaitu pidana, kemudian ini yang 3 ini lebih ke perdata ya, karena mengenai ganti rugi, dan acaranya juga acara perdata, dan administrasi tutun ya. Jadi cukup lengkap juga nih di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang pertama tentang pidana, apa saja sih kemudian perbuatan-perbuatan yang diancam oleh undang-undang apabila itu dilakukan. Ya, itu karena banyak, itu Anda bisa baca di pasal 98 sampai pasal 120 di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, kemudian untuk Pemda, maksudnya di 3 ini adalah aktor-aktor siapa saja yang bisa melakukan gugatan, atau aktor-aktor siapa saja yang bisa terlibat dalam penegakan hukum. Kenapa saya buat singkat ya, dan saya buat ilustrasi ya, ini sekedar bocoran saja, karena agar Anda memperhatikan ya, agar Anda memperhatikan dan bisa menelaah sedikit demi sedikit untuk paham gitu. Karena misalnya saya nggak jamin orang yang membaca PowerPoint saya dalam bentuk sudah dalam bentuk seperti ini bisa menjelaskan ulang. Saya yakin nggak bisa. Dia harus memperhatikan dari awal gitu. Makanya saya buat berbagai macam simbol seperti ini. Oke, untuk pemerintah daerah itu diberikan kewenangan ya oleh undang-undang untuk melakukan gugatan apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dan kemudian class action juga memiliki kewenangan yang sama dengan Pemda ya, bisa melakukan gugatan apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tapi dengan syarat para penggugatnya, class action berarti lebih dari satu ya, bisa ratusan ya atau ribuan bisa, tapi dengan syarat para penggugatnya itu memiliki kesamaan fakta atau peristiwa. Dan kemudian untuk organisasi lingkungan hidup itu juga bisa menggugat juga. Cuma ada syaratnya, yaitu tidak bisa menuntut ganti rugi. Anda nggak bisa menuntut ganti rugi untuk NGO, dia nggak punya kepentingan apapun. Beda misalnya dengan Pemda dan gugatan masyarakat, karena mereka adalah orang yang terdampak langsung ya dari atas suatu usaha atau aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Dan keduanya ini bisa minta ganti rugi. Kalau NGO kan enggak. Pak, kalau kemudian NGO-nya dia kantornya kena dampak dari penambangan. Berarti dia masuknya bukan NGO kalau mau buat ganti rugi. Dia harus masuk class action. Kalau NGO, dia mengatasnamakan gugatan NGO, dia nggak bisa ganti rugi. Dan kemudian tentang administrasi, yaitu tidak melengkapi dokumen. Nah, dokumen apa saja yang harus dilengkapi ya? Ya, salah satunya 3 ya. Apabila tidak dilengkapi, yaitu AMDAL, kemudian UKL UPL ya, dan satunya adalah izin usaha. Kalau nggak salah izin usaha. Coba kita cek dulu bentar di undang-undang. Ada 3 ya, untuk administrasi bisa dilakukan gugatan terhadap TUN, yaitu gugat masyarakat. Gugatan administratif ini nih. Jadi ini bisa Anda lihat, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi AMDAL. Kalimat di atas kalimat juga tidak dilengkapi dokumen UKL UPL atau badan pejabat usaha tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Nah, ini 3 macam. Jadi kalau misalnya ya pejabat negara mengeluarkan keputusan ya untuk memberikan izin usaha terhadap industri tahu misalnya ya di kecamatan B, dan izin usaha tahu itu ada di atas lahan produktif misalnya ya, dan
itu harus dilengkapi AMDAL. Tapi ketika tidak dilengkapi AMDAL, berarti setiap orang ya bisa melakukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Tapi tata cara pengajuannya itu tunduk ke hukum acara peradilan. Jadi pada dasarnya nggak setiap orang sih kalau kalau apa kalau kemudian hukum acaranya tunduk kepada hukum acara peradilan tun, tapi ya nanti akan belajar tentang tun. Tapi pada dasarnya tun itu, pengadilan tata usaha negara itu adalah peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa kewenangan, sengketa antara masyarakat dengan badan pejabat negara yang mengeluarkan satu keputusan gitu ya. SK gitulah gampangnya, SK, keluarin SK-nya dianggap Anda merugikan, ya SK-nya digugat gitu kan. Objeknya adalah keputusan tata usaha negara. Nanti akan belajar, tapi kurang lebih Anda akan tahu lah. Oke, tadi sampai mana? Oke, ini ya oke, udah. Nah, administrasi tidak dilengkapi dokumen, kemudian ke partisipasi masyarakat, ya. Partisipasi masyarakat yang sudah kita bahas tadi adalah apa ya tadi, fungsi pengawasan dan hak gugat. Tapi di sini saya lengkapi, yaitu untuk pengawasan ada pengawasan sosial dan kemudian pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Itu di pasal 70 ada. Peran masyarakat kira-kira seperti itu. Tapi apakah seperti itu saja peran masyarakat? Oh tidak. Misalnya dalam keterlibatan dalam AMDAL, masyarakat bisa terlibat. Nah, dalam penyusunan AMDAL, masyarakat yang terdampak harus diikutkan. Ya, masyarakat yang terdampak langsung dari atas satu kegiatan yang berizin harus dilibatkan. Dan kemudian ya, pelibatan masyarakat harus didasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Jadi harus ada prinsip pemberian informasi yang luas ya terhadap masyarakat yang terdampak dari adanya aktivitas atau kegiatan. Kemudian yang ketiga, masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Jadi dokumennya udah nyusun bareng-bareng, kemudian masyarakat merasa ini bisa merusak lingkungan. Makanya kemudian masyarakat bisa mengajukan keberatannya terhadap dokumen AMDAL itu. Jadi keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam pengawasan saja seperti yang diberikan undang-undang, hanya diberikan pengawasan sosial, tapi lebih jauh kita bisa melihat bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam berbagai macam keputusan, terutama AMDAL. Nah, setelah AMDAL, dalam perselisihan lingkungan hidup. Nah, dalam perselisihan lingkungan hidup ini masyarakat juga terlibat, baik dalam luar peradilan maupun melalui peradilan. Melalui peradilan sendiri, masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Jadi nanti di luar peradilan ini bisa mengajukan bentuk lembaga gitulah. Karena penyelesaiannya itu ada dua bentuk. Jadi di luar peradilan ya nanti kayak arbitrase, mediasi, itu masyarakat bisa berkontribusi di situ dan kemudian melalui peradilan. Nah, melalui peradilan ini ada tiga macam bentuk, yaitu gugatan ganti rugi, class action maksud saya,
gugatan administratif. Gugatan ganti rugi yang saya maksudkan di sini adalah gugatan yang masyarakat berkata di apabila terjadi kerusakan ya, lingkungan hidup mereka bisa mengajukan gugatan class action. Kira-kira hampir sama dengan gugatan ganti rugi masyarakat ya, karena action class itu lebih kepada kesamaan fakta yang terjadi, jadi tidak hanya satu regional saja. Kalau gugatan ganti rugi masyarakat biasanya satu regional saja, tapi kalau action class itu enggak. Misalnya gini, tentang daerah aliran sungai biasanya ya. Jadi misalnya limbah ada di Solo, dibuang ke Bengawan Solo limbahnya. Kemudian Bengawan Solo itu kan ngalir sampai Jawa Timur. Masyarakat misalnya di sepanjang bantaran Jawa Timur itu, bantaran sungai itu bisa melakukan gugatan class action karena ada satu fakta, ada akibat yang sama di sana. Dan gugatan administratif sama tadi yang kita lihat di YouTube ya, apabila ada badan atau pejabat yang memberikan izin ya kepada satu izin usaha atau aktivitas yang kemudian tidak dilengkapi dengan AMDAL yang seharusnya ada AMDAL, tidak dilengkapi UKR UPL yang seharusnya ada UKR UPL, dan kemudian tidak melengkapi izin lingkungan yang seharusnya ada izin lingkungan. Oke, itu dari saya untuk part 1. Selanjutnya kalian bisa menikmati lagu Bangkitlah Putra Putri Ibu Pertiwi, ciptaan Alfred Simanjuntak dan diaransemen oleh Adi Andres. Silakan menikmati. Partiannya tunggu ya. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.